menghina gimana? Silahkan, saya nggak marah, nggak gimana, silahkan. Mau diumumkan masalah kitab Suryani, silahkan. Karena kalau kita tahu kitab, tahu ilmunya Allah, pasti ketemu. Betul nggak? Tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Adam. Bahasa siapa? Dan semua para nabi ngerti bahasa Suryani. Cuman Nabi kalau berkalam hari-hari, Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan semua bahasa, tapi hari-hari bahasa Arab. Semua Nabi mampu berbicara semua bahasa. Nabi Isa dengan bahasa Ibrania dan juga Suryaniyah. Ya, bahkan ada yang mengatakan Aramaik. Jadi itu di atas Suryani, ya. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuq, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Ini kaidah ahlus sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan, Imam Sya'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud As-Sughra bahwa apapun pengalaman batin seseorang, selama dia tidak ngaku nabi, ngaku jadi rasul, atau dia tetap wali tapi merasa pengalamannya lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka orang itu kita tidak boleh ingkari. Serahkan urusan dia kepada Allah, ya. Sepakat? Antum gak sepakat juga nggak apa-apa, imamnya udah beres kok. Ini imam sudah matang, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Karena pasti ada yang mau nanya itu, ya. Sebelum antum nanya, kita skip dulu supaya jangan tergoda. Nanti kalau muncul itu di beranda kita, langsung skip supaya tidak terjebak untuk apa? Untuk mengomentari, apalagi membaca komentar. Ini hobi baru zaman now, sembari mendengarkan kajian membaca. Tuh, wajahnya kan wajah-wajah pembaca komentar ini sebagian. Emang asik ngeliatin orang tengkar tuh, asik. Tanda di sini ada noda hitam. Tanda di sini ada noda hitam, ya. Nih perhatikan, akidah Ahlus Sunnah menyebutkan aliran menyimpang itu 3 aja. Ini versi Imam Ghazali. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat itu dia menyimpang bab ketuhanan, ya, menyimpang bab ketuhanan. Artinya dia menyembah selain Allah. Ada orang keliru tapi dimaklumi, dia tidak keluar dari sunnah tapi dikritik. Contoh, Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah di bab al-murtad, apa kata dia? Siapa yang kolbunya menyembah kepada Allah tapi kepalanya sujud kepada patung, maka dia masih muslim. Itu dikritik oleh imam-imam ahlus sunnah. Maka beliau tidak dianggap murtad, imam ini, Syekh Sayyid Sabiq ini, tapi beliau dianggap keliru, wa kalamuhu ghair maqbul, ya. Ada Imam Ibnu Arabi dianggap keliru dalam menjelaskan pengalaman spiritualnya, tapi tidak dianggap kafir, ya.
Misalnya beliau mengatakan ana khatmul aulia, aku adalah penutup para wali. Jangan-jangan kita nggak faham kalam beliau, ya, dan itu nggak berkaitan dengan ketuhanan, ya. Ternyata kita nggak faham maksud dia. Yang kedua, nubuat, tentang kenabian. Selama seseorang tidak meyakini dirinya nabi atau setara dengan makom nabi, coba antum boleh nggak punya pengetahuan hari ini, pengetahuan tentang pengetahuan knowledge kedokteran, Pak Dokter lebih mengerti dari Nabi Hud, boleh nggak? Spesialis jantung, apalagi Pak Dokter? Penyakit dalam, apalagi infeksi. Itu Nabi Isa belajar nggak? Kuliah begitu nggak? Kan nggak. Maka boleh jadi seorang dokter hari ini secara knowledge, science, pengetahuannya melebihi orang-orang terdahulu termasuk para nabi. Tapi pengetahuan ini tidak membuat makom dia lebih tinggi dari makom nabi. Paham? Paham maksudnya?